kegiatan ini dalam saya mengikuti program calon pemuda angkatan 7. Ini angkatan itu kalau masuk, jadi ini ada evaluasi atau tambahan. Permohonan dari Pak Dini dan saya sangat mendukung kegiatan ini. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya dapat menularkan kepada guru-guru yang lain, khususnya di SD Kalurang 2 ini, dan bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Hanya ini saja Pak pesan dari kami. Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalurang 2 yang kami banggakan, serta anak-anak SD Negeri Kalurang 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai. Budaya positif adalah sebuah hasil budidaya atau sebuah kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi budaya yang seperti apa? Budaya yang mengandung nilai-nilai yang baik. Bagaimana melaksanakan? Diawali dengan sebuah kesepakatan kelas, sebuah keyakinan kelas, nanti menjadi dasar anak-anak untuk melaksanakan kegiatan yang positif di lingkungan sekolah. Harapannya dengan budaya positif ini anak-anak akan nyaman, anak-anak akan merasa bahagia, merasa terfasilitasi, tidak terkekang dengan sebuah peraturan, dan anak-anak sadar akan tanggung jawab. Apa itu tentang budaya positif? Anak-anak akan memahami dari semua seperti itu. Sebuah budaya positif ini tidak semata-mata terjadi langsung terbentuk begitu saja. Ini membutuhkan sebuah proses, sebuah rutinitas waktu yang cukup lama. Jadi nanti setelah pengenalan budaya positif di sekolah ini, nanti ada kegiatan tidak lanjut. Anak-anak laksanakan di kelas dengan Bapak Ibu Guru untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yang akhirnya akan ada sebuah keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, anak-anak sudah paham? Ada pertanyaan? Oke, masih semangat? Masih semangat lagi? Baik, terima kasih. Demikian anak-anak untuk sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Baik, saya akhiri untuk kegiatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang saya banggakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat siang. Semuanya siap? Oke, hari ini Pak Guru masuk ke kelas 6, kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas ini, nanti kita akan merangkum dulu curah pendapat untuk membentuk sebuah kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu ya kesepakatan kita bareng-bareng bersama ini untuk di kelas ini, untuk agar merasa nyaman, lebih semangat lagi untuk belajar. Baik, dalam kesepakatan kelas ini nanti akhirnya kita akan memiliki sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan tentang nilai-nilai yang baik yang ada di dalam diri anak-anak semuanya, yang ada di dalam lingkungan kelas ini, yang ada di sekolah ini, yang kita percayai itu baik. Dari kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Harapannya dari keyakinan kelas ini akan membentuk sebuah budaya positif di
kelas ini dari sekolah ini. Baik, selanjutnya Pak Guru mohon bantuannya untuk menempelkan kertas plano untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas. Kita bercurah pendapat, masing-masing anak nanti bisa menuliskan lebih dari satu kesepakatan yang ingin Anda lakukan di kelas ini. Lebih dari satu boleh, 1, 2, atau 3 boleh. Oke, saya berikan, silakan tuliskan harapan jenengan tentang kelas ini sebagai kesepakatan kelas nanti yang ingin anak-anak laksanakan. Oke, yang sudah, silakan PPT di curah pendapat sini. Baik, kita bantuan sifat untuk merekap. Baik, kita rekap bareng-bareng. Ini saya bacakan nih. Yang pertama, hadir tepat waktu. Selanjutnya ada hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, menghargai orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengucap salam saat masuk kelas. Yang kelima, berbicara sopan kepada guru dan teman-teman. Yang keenam, mengembalikan buku di rak buku atau di tempatnya. Nah, dari semua kesepakatan kelas ini yang sudah disepakati, kita rangkum menjadi keyakinan apa saja itu ya, baik menurut kesepakatan anak-anak. Diulang dan dibacakan Mbak Siwa yang terakhir. 1. Menghargai waktu. 2. Sopan santun. 3. Menjaga kebersihan. 4. Tanggung jawab. Oke, sudah dibacakan oleh Siva. Sekarang tambah atau perlu dikurangi? Sudah cukup? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kalian 2, walaupun belum hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Kalian 2, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam acara sosialisasi budaya positif, posisi kontrol dan penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun saya duduk di depan Bapak Ibu semua untuk menghantarkan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat sosialisasi, yang kelima lain-lain, nah penutup. Demikianlah Bapak Ibu acara yang akan kita lalui pada pagi siang hari ini. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, mari acara ini dibuka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah acara dapat berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua adalah sekarang langsung kepada Ibu Nia untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri.
hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kaliurang 2 beserta karyawan kali ini kami baik Bapak Ibu, yang pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul hadir di kegiatan sosialisasi tentang budaya positif, penerapan atau posisi kontrol dan penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum kita masuk ke penerapan budaya positif, penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru, nanti kita akan memahami dulu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua nanti kita akan memahami dan melihat apa itu nilai dan peran guru. Yang ketiga nanti memahami visi guru atau nanti visi sekolah untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Bapak Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan itu adalah sebuah pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan usaha tersedia untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya menurut beliau tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan atau pengajaran ini adalah menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah sesuai dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi atau irama, isi dan irama itu sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya. Di era sekarang itu di abad 21 anak-anak harus kita berikan keterampilan sesuai dengan abad 21 ini. Jadi perkembangan teknologi yang luar biasa harus kita mampu kita memberikan. Untuk itu pendidikan itu harus dinamis dan berpihak atau berpusat kepada murid terbaik. Jadi tujuannya tadi seperti itu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tetapi tetap harus berjalan terus dan berpusat kepada murid. Jadi filosofi menurut filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu yang pertama adalah pendidikan itu menuntun. Yang kedua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga berpusat pada murid. Yang keempat pendidikan karakter atau budi pekerti. Yang kelima asas trilogi pendidikan, yaitu ing arsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ing arsa sung tulodo itu di depan kita mampu memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Dan ing madya mangunkarsa itu kita di tengah-tengah siswa kita mampu membangun semangat anak-anak untuk terus belajar, untuk meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga tuturi handayani, kita di belakang itu mendorong anak-anak untuk maju dan berkembang. Jadi seperti itu Bapak Ki Hajar Dewantoro peran kita sebagai guru. Selanjutnya itu tentang nilai dan peran guru Bapak Ibu. Di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Di sini diharapkan nanti semua guru itu memiliki peran dan nilai ini. Yang pertama itu peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain, itu menjadi pelatih jadi guru lain. Yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi. Pendorong kolaborasi itu pendorong untuk kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di lingkungan SD kita ini.
Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu menumbuhkan bahwa semua siswa itu mampu tampil menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri maupun bagi teman-teman, bagi keluarga, dan kedepannya nanti anak-anak akan berkembang secara maksimal untuk menyiapkan untuk kehidupan di masyarakat. Yang kelima itu penggerak komunitas praktisi. Jadi ini di sekolah kan ada semacam perkumpulan atau organisasi, baik itu koperasi sekolah, baik itu komunitas guru seperti KKG. Yang kedua tentang nilai guru penggerak. Nilai apa saja? Yang pertama, berpihak pada murid. Seperti filosofi Gajar Dewantoro tadi, bahwa guru juga tetap harus berpihak pada murid. Ini juga menjadi nilai guru. Jadi ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, mandiri. Bapak Ibu guru harus dituntut sebagai guru itu mandiri. Jadi tidak usah menunggu adanya undangan diklat, Bapak Ibu guru harus tetap meningkatkan kompetensi sebagai guru, mengikuti kegiatan di komunitas praktisi, mendaftar bidang atau juga dibuat tanpa ada undangan dari dinas pendidikan atau ditugaskan oleh kepala sekolah. Itu maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, reflektif. Reflektif ini Bapak Ibu guru mampu merefleksi kegiatan Bapak Ibu guru untuk melakukan perbaikan ke depan. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan apa kita refleksi, Bapak Ibu guru mampu memperbaiki untuk ke depan seperti itu. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama. Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah ini aja ada sebuah kerjasama antar guru. Seperti contohnya di dalam IKN ini ada kelas 1 dan kelas 2 itu ada di fase 1. Jadi Bapak Ibu guru perlu adanya sebuah kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2 untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Yang kelima itu inovasi. Jadi nilai yang inovasi, Bapak Ibu guru juga mampu memunculkan pembaruan-pembaruan inovatif, harus inovasi, inovatif. Bapak Ibu guru itu memunculkan menggunakan teknologi, apalagi sekarang dengan tuntutan zaman sekarang, anak-anak yang sudah familiar dengan HP, itu sungguh luar biasa. Tinggal Bapak Ibu guru saja yang nanti mengarahkan. Jadi kalau sekarang itu tuntutannya sudah seperti itu, tidak bisa dibendung lagi anak-anak memegang HP. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, kita menuntun mereka menggunakan untuk belajar, menggunakan hal-hal yang positif. Jadi Bapak Ibu guru sebagai guru itu kita harus memiliki nilai-nilai dan peran guru yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Demikian tentang nilai dan guru penggerak. Kita lanjut. Yang ketiga itu tentang visi guru penggerak. Kalau kita nanti menjadi visi sekolah, visi seorang guru adalah harapan murid di masa depan ini seperti apa, itu Bapak Ibu guru harus bisa menyampaikan. Jadi visi tersebut diharapkan nanti ada perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah. Hal ini membutuhkan adanya kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan warga sekolah, dan membutuhkan waktu yang tidak pendek, membutuhkan waktu yang panjang dan bersifat bertahap. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini, sebagai guru, Bapak Ibu harus mengimplementasikan filosofi Gajar Dewantoro, yaitu menuntun dan memiliki nilai dan peran guru penggerak serta visi guru dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk dapat mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Jadi dari 3 materi tentang filosofi menurut Gajar Dewantoro tentang pendidikan, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru itu akan menguatkan kita sebagai pendidik untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Kita lanjut ke budaya positif. Nah, ini ke materi utama yang kemarin sudah kita awali dengan sosialisasi secara penuh tentang budaya positif. Kita jelaskan lebih detailnya di sini. Nanti
nanti untuk mewujudkan sebuah budaya positif. Yang pertama kita mengenal itu budaya. Apa itu budaya? Pengertiannya itu berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya itu berarti budaya yang artinya itu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akar. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kulit, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Baik Bapak Ibu, itu tentang pengertian sebuah budaya. Jadi istilah kultur juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan, yaitu kultur, sama dengan istilah bahasa dari tadi. Ini berkaitan dengan budi atau akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Ini ada pengertian budaya menurut Clinton. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu. Nah, berkaitan dengan budaya tadi, terus penerapannya, pengertiannya budaya positif di sekolah sekarang Bapak. Jadi perlu kita pahami bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya sekolah itu juga dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit atau semangat dan nilai-nilai yang dianut di sekolah tersebut. Jadi itu penjelasan tentang budaya. Ini selanjutnya, budaya sekolah ini itu berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah berbudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Jadi budaya positif di sekolah ini harapannya nanti bisa kita jalankan karena membutuhkan waktu yang lama. Tujuannya untuk membentuk karakter anak yang tanggung jawab, penuh hormat dan disiplin tadi Bapak. Nah, di sini berkaitan dengan budaya itu kita mengenal istilah disiplin positif. Karena sebuah budaya yang positif, yang baik itu tidak lepas dengan disiplin, yaitu yang kita kenal dengan disiplin positif. Bapak Ibu, makna kata disiplin itu dalam budaya kita, Bapak Ibu guru menggambarkan apa disiplin? Kalau yang biasa kita dengar disiplin itu suatu hal yang tata tertib, ya, suatu hal yang tata tertib. Disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda Bapak Ibu. Bahwa kalau disiplin itu berbeda dengan yang dimaknai seperti yang kita pahami. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu itu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Jadi hukuman itu tidak kita lakukan siswa. Baik, dalam disiplin positif Bapak Ibu guru, di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantoro bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan di situ
harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Jadi disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya atau sekuat-kuatnya. Tetapi itu sama saja Bapak Ibu, jika kita tidak memiliki kontrol yang kuat, itu kita membutuhkan. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, kita jika tidak cakap melakukan self discipline tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya apa yang merdeka? Jadi merdeka ya kondisinya tetap senang, tidak ada yang tidak ada yang terpaksa dan dipaksa seperti itu. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diary Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021. Itu Diary menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi ini menurut pandangan Diary Dosen dan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu sebenarnya memiliki arti belajar. Jadi di sini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi seperti itu. Terus tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin itu Bapak. Jadi anak-anak nanti memiliki disiplin diri. Jadi tumbuh dari dalam diri, dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Itu sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, yaitu intrinsik itu dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar itu nanti kurang tertanam Bapak. Baik, kita lanjut. Jadi ini tentang pandangan Diary Dosen dalam bukunya School Discipline tadi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada teori motivasi, hubungan, dan penghargaan. Dan teori motivasi menurut Diary Dosen itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah tingkat rendah Bapak Ibu. Ini tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Ini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu misalkan kalau murid kita takuti dengan sebuah hukuman, mereka itu melaksanakan karena terpaksa, ada faktor dari luar, bukan karena tubuh dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Jadi motivasinya itu bersifat eksternal. Ini jadi misalkan mungkin kita berikan motivasi, nanti kalau maju kita beri permen, kita beri hadiah, itu faktor yang tumbuh itu masih dari dalam luar. Jadi kita lanjutkan dulu ini yang ketiga. Nanti kita mana yang sesuai dengan penerapan Bapak Ibu. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang itu mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, Bapak Ibu, bukan karena faktor dari luar yang adanya hadiah karena takut, tapi memang tumbuh dari dalam. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, Bapak Ibu, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, seperti itu, jadi kita bisa memilah-milah, Bapak Ibu, nanti dalam memberikan motivasi kita utamakan yang menumbuhkan dari dalam. Jadi dengan memberikan sebuah penghargaan, sebuah hukuman, atau menakut-nakuti anak untuk melakukan suatu hal itu sudah harus kita tinggalkan. Baik, selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini sudah sampai pada hukuman dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah atau keyakinan sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik itu sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak itu merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu sebuah hukuman itu seperti itu. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terancam atau sudah disepakati. Ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Sedangkan restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Nah, di bawah ini ada sebuah gambaran tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari ketiga hal ini dibagi menjadi dua. Yang di sini ada identitas gagal itu, karena sebuah hukuman itu merupakan identitas gagal karena tadi yang sifatnya mendadak atau memberikan hukuman kepada anak dan memberikan efek jerah. Nah, itu harus kita hindari. Yang kedua ini identitas sukses, itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat konsekuensi kelas, itulah nanti untuk dilakukan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada anak bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar atau belum. Kemarin sudah dibuat kesepakatan dan keyakinan di masing-masing kelas. Itu silakan nanti diterapkan. Jadi
Jadi seperti ini gambarannya tentang apa itu disiplin, konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi dalam penerapannya ini menurut Al-Iqon itu mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi apa itu yang dimaksud menurut Kon? Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita itu sebenarnya dilarang memberikan sebuah penghargaan menurut Al-Iqon ini Bapak Ibu, karena itu merusak motivasi atau semangat anak. Nah, menurut Kon, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek itu anak-anak hanya mau karena ingin memperoleh penghargaan itu. Jadi mau melakukan karena memperoleh hadiah dari jangka waktu itu saja. Setelah kita tidak memberikan, nanti anak-anak itu mungkin nggak mau melaksanakannya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi hanya mengharapkan penghargaan terus, mau melakukan tapi hanya mengharapkan penghargaan. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi yang baik yang kita lakukan itu kita tidak mengetahui itu baik hanya karena mendapatkan penghargaan saja. Selanjutnya, baik, jadi Bapak Ibu guru sudah sering memberikan memberikan hadiah untuk membangun semangat gitu. Nah, itu yang kemarin-kemarin Bapak Ibu guru nanti kita tinggalkan, nanti kita evaluasi lagi, kita ubah dengan pendekatan yang baru. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Ini dikatakan penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu. Itu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Ini hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya untuk mencapainya. Jadi tidak efektifnya seperti ini. Jadi penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan itu merusak. Ya, ketiga penghargaan itu merusak hubungan. Loh, bisa bagaimana? Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai, tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ini ya sebuah penghargaan yang merusak hubungan. Jadi seperti itu salah satunya. Yang kedua, jika seseorang guru itu sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, hanya sekedar memberikan untuk menyenangkan saja. Jadi itu juga merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi kalau adanya sebuah penghargaan itu nanti menumbuhkan sebuah persaingan. Nanti yang memperoleh nanti akan merasa lebih dari yang lain, yang tidak itu nanti juga akan merasa disingkirkan, namun tidak memperoleh
Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi wis ora aku dengan punya murid di kelas aku selama aku harus maju mau tampil itu wis pegat. Karena ya itu hal yang bisa merusak hubungan. Yang keempat itu penghargaan mematikan kreativitas dosen. Jadi murid-murid diminta pikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi dari awal itu disampaikan nanti yang menyelesaikan mendapatkan hadiah itu akan mematikan kreativitas selanjutnya. Nanti kalau tidak diberikan dia tidak akan berusaha keras untuk mencapai atau berpikir lebih kreatif. Selanjutnya penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Kok bisa bagaimana? Jadi di penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem ranking itu mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena seperti ini gambarannya. Jadi saya kurang gini usaha. Jadi mereka merasa bersalah kurang sini saya mampu tapi yang paling baik. Ya itu biasanya mereka merasa dihukum dengan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Jadi merasa dikendalikan. Jadi menghukum itu dengan memberikan penghargaan itu bisa memiliki arti yang maksud yang sama Bapak Ibu. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi karena harus berusaha keras tapi tidak mendapatkan, itu merasa dihukum. Selanjutnya, motivasi yang dari dalam Bapak Ibu tadi dari luar. Sekarang yang motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini yang nanti perlu kita bangun dan kita kembangkan. Ini saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca itu sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Rasa gembira, rasa senang dalam hati itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, itulah bagaimana kita nanti bisa membangun, memberikan. Dan ini kan nanti peran Bapak Ibu itu di situ. Jadi jangan sampai nanti seperti tadi menghukum. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak tersebut. Jadi kegembiraan itu memang muncul bukan karena sesuatu hal dari luar tadi, karena dari dalam, karena capaian yang memang sudah dicapai mereka tanpa ada sebuah iming-iming atau hadiah atau dari pihak luar tadi. Selanjutnya ini yang keempat adalah restitusi. Jadi Bapak Ibu Guru nanti kita membahas tentang penerapan restitusi. Nanti dengan model pendekatan segitiga restitusi. Tapi apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi
itu sebuah restitusi menurut dosen. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencapai solusi. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi dalam sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Selanjutnya, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi di sini restitusi itu tujuannya adalah membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Jadi tidak terpuruk, tidak merasa disalahkan, tapi mereka akan bangun lagi. Ya, penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah ini Bapak Ibu, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang baik yang mereka percaya. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Jadi mengajak komunikasi, nanti berefleksi bersama dengan guru tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga nanti menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Jadi restitusi juga sesuai dengan prinsip teori kontrol, jadi tidak ada yang dikalahkan. Jadi menurut William Gloucester itu yang win-win solution atau menang-menang, tidak ada yang dikalahkan. Jadi di sini ada peluang luar biasa bagi murid dan guru untuk tumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara belajar. Jadi dari kesalahan itu bagaimana kita akan memperbaiki, itulah sebenarnya belajar. Jadi murid perlu bertanggung jawab atas perilakunya yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Di masa depan akan memperbaiki lebih baik lagi. Di sini Bapak Ibu ada ciri-ciri sebuah restitusi. Jadi restitusi itu apa yang membedakan dengan program atau program disiplin lainnya? Jadi di sini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dengan pendekatan restitusi nanti Bapak Ibu guru bisa membangun, memberikan motivasi ke anak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan pendekatan restitusi itu sangat menguntungkan bagi murid, terutama untuk membentuk karakter mereka. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebenarnya restitusi itu adalah untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri. Jadi setelah dievaluasi terus berpindah ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan atau setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan ketika murid itu melakukan kesalahan
mereka akan menyadari kebutuhannya apa yang mereka coba penuhi, Bapak Ibu. Jadi dari restitusi ini diharapkan nanti anak itu bisa berpindah dari sebuah evaluasi untuk perbaikan diri. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa, Bapak Ibu? Dalam restitusi ini mengenal restitusi diri murid itu belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi memberikan masukan pada diri sendiri. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka ini dia akan bisa mengontrol dirinya dengan baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Jadi restitusi itu untuk mengontrol dirinya, jadi mengomentari dirinya untuk tujuan yang baik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter apa nanti yang mau diperbaiki atau yang mau ditingkatkan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Ya, itulah itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter mereka. Jadi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter apa yang mau ditingkatkan. Kita lanjut. Nah, di sini tuh restitusi menguatkan. Jadi lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam, tapi kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Jadi apa yang mau murid ubah dan mereka itu memang benar-benar melakukannya. Jadi murid benar-benar mengubahnya. Jadi demikian. Jadi orang tidak hanya angan-angan saja, tapi benar-benar melakukan. Nah, guru bisa bertanya di sini, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu? Bagaimana kamu akan berubah? Jadi kita akan memancing anak dalam restitusi itu. Kalau anak tumbuh dengan sendirinya, itu kadang apalagi kalau anak SD itu sangat susah untuk membangun. Jadi nanti kita harus pancing dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik atau untuk memancing mereka untuk bisa memunculkan. Yang selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi solusinya apa. Nah, dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan seperti ini, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi tidak mencari siapa yang salah, tapi fokus pada penyelesaian. Selanjutnya restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan pendekatan restitusi ini nanti untuk menguatkan anak mampu kembali ke kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga itu keyakinan kelas. Bapak Ibu kemarin sudah membuat sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi depan kita tinggal menerapkan tentang budaya positif dan penyelesaiannya nanti jika ada suatu permasalahan atau pelanggaran dari kesepakatan kelas itu nanti bagaimana. Jadi kita dari dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawab. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yaitu kalau ada pertanyaan seperti itu, mengapa kita harus menggunakan helm? Itu karena jawabannya mungkin hampir sama karena untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Yaitu kemungkinan jawabnya akan sama, yaitu untuk kesehatan atau
Jadi inilah nilai-nilai dari keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang baik itu yang diyakini, yang kemarin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, ini sekolah perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh sekolah tersebut. Jadi intinya keyakinan kelas itu disusun dengan menggali nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah tersebut, dengan melibatkan semua warga sekolah untuk membangun lingkungan positif yang aman dan nyaman. Selanjutnya menjadi sebuah budaya positif. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu menjadi landasan dalam memecahkan sebuah masalah atau sebuah konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau kelas tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas yaitu tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi ada tahapan-tahapan untuk membuat sebuah program kebajikan atau kesepakatan kelas tadi. Dari yang pertama itu bisa kita awali dengan melihat daftar kebajikan yang disusun bersama. Itu contohnya yang kemarin Bapak Ibu dibuat di kelas. Kalau dalam pelaksanaan ini sesuai dengan contohnya di profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tentunya nilai-nilai kebajikan yang ini dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Jadi curah pendapat dalam kelompok itu kemarin sudah kita praktekkan juga. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama tersebut. Yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu hal yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu Guru. Selanjutnya ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu lepas dari tadi yang mengikat. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang dipercaya seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keagamaan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan maupun kesehatan, dan masih banyak lagi tentang nilai-nilai. Dan di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, ini contoh untuk sebuah kegiatan yang sesuai dengan nilai atau kebajikan yang mana gitu. Jadi ini di sini yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi sesuai dengan nilai
keyakinan yang mana? Tanggung jawab, sesuai atau peduli? Bisa, itu adalah untuk membangun sebuah tanggung jawab. Misalnya tadi mengambil buku dirak, mereka harus mengembalikan ke tempatnya, jadi tidak terus berserakan begitu saja. Itu adalah nilai tanggung jawab. Disiplin juga untuk membangun anak juga bisa, tapi salah satunya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu nilai kebajikan yang dituju apa? Apa? Menghormati. Ya, satu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Ya, ini tentang disiplin. Selanjutnya, yang keempat, masih ada yang keempat. Ini contohnya dilarang menggunakan narkoba. Di sini faktor nilai universalnya itu yang jelas untuk kesehatan. Nilainya itu kesehatan. Jadi yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran bisa, untuk disiplin juga. Yang keenam, dilarang merokok. Kesehatan. Ini untuk kesehatan. Baik, kita lanjut. Jadi itu adalah nilai-nilai yang diyakini yang mau ditumbuhkan dalam sebuah kesepakatan kelas. Selanjutnya ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin sudah kita laksanakan. Ada tujuh keyakinan tentang pembentukan sebuah keyakinan kelas. Ini yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah itu untuk bercurah pendapat tentang aturan yang perlu disepakati di sekolah. Sudah nih, Bapak Ibu kemarin sudah melakukan curah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di dalam kertas ukuran poster, itu di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil catatan pendapat tersebut. Oke, kemarin juga sudah melakukan itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas, dan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk yang positif dari negatif menjadi positif. Contohnya seperti yang negatif itu ada kata-kata larangan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu yang negatifnya karena ada jangan berlari, itu kan ada larangan. Itu kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi seperti itu. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya warga sekolah dan murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi seperti yang tadi kita ada pertanyaan, keyakinannya apa? Selanjutnya yang kelima, itu prosedurnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, ini seharusnya itu setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka itu perlu jumlah butir pernyataan keyakinan itu kita sederhanakan. Jadi kita kurangi. Nah, sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, hanya berkisar 3 sampai 7 saja. Karena kalau terlalu banyak nanti warga kelas atau sekolah itu sulit untuk mengingatnya atau menghafalnya. Itu tujuannya juga seperti itu. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas itu dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semuanya murid. Jadi di dalam keyakinan itu yang Bapak Ibu kemarin buat, kalau sudah di
draft diselesaikan, disetujui semuanya, nanti di bawahnya itu semuanya menandatangani. Jadi itu adalah kesepakatan bersama. Yang ketujuh itu keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding. Jadi kita buat poster, kita tempelkan dan mudah dilihat semua warga kelas. Jadi mudah untuk mengetahui atau membaca. Kita lanjut. Baik. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari manusia untuk yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima itu penguasaan atau power. Bapak Ibu, ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu merupakan sifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi untuk bertahan hidup, baik itu untuk keamanan, kenyamanan, atau memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi kebutuhan hidup yang kedua itu karena kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, atau pasangan hidup, binatang piaraan, dan kelompok di mana Bapak Ibu berada atau bergabung. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan, itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi penting atau kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan seseorang, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui atau dihormati. Yang keempat, ini kebebasan atau kebutuhan akan pilihan mereka. Jadi kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki sebuah pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup mereka. Jadi di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima itu untuk kesenangan.
Jadi seseorang itu melakukan karena faktor kesenangan, jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di sini kita bayangkan bahwa hidup kita itu tanpa kenikmatan apapun sangat menyedihkan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya itu ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu yang mereka senangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, juga menggemaskan. Bahkan saat mereka itu bertingkah laku buruk, mereka itu masih terlihat lucu, yaitu kebutuhan akan kesenangan itu tadi. Jadi di sini semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan tersebut dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar tadi peraturan, konsekuensi, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itu bisa mereka lakukan jika mereka itu tidak terpenuhi, bisa melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kesimpulannya adalah di sini Dresser itu menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah di dalam diri kita, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Yang kelima ini posisi kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu Guru ada beberapa posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu pahami untuk melaksanakan tugas sebagai guru, untuk membantu siswa, melayani siswa atau melayani murid. Jadi posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru memberikan sebuah kontrol atau arahan kepada murid menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Menurut Denny Goosen, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, itu bagaimana dan mengapa. Jadi dari menurut Denny Goosen ini kita perlu meninjau kembali Bapak Ibu. Nanti sesuai tidak dengan posisi kontrol kita menurut Denny Goosen itu yang mana. Dr. William Dexter juga mengumpulkan bahwa sependapat dengan teori kontrol yang diterapkan menurut Goosen, jadi berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan sebuah kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Baik Bapak Ibu Guru, yang pertama di sini sebagai penghukum, posisi kontrol ini nanti Bapak Ibu Guru kita flashback, kita refleksi, pernah tidak melakukan hal seperti dan bagaimana nanti kita akan mensikapi. Jadi di sini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasa berucap atau berkata patuhi aturan saya atau awas, jadi ada sebuah ancaman. Yang kedua biasa melakukan
selalu salah saja memberi menekan. Yang ketiga, berbicara selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu biasa kalau guru mengucapkan seperti itu berarti memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi guru seperti ini sebagai penghukum itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, menurut caranya dia atau menurut gurunya tersebut. Yang kedua, membuat rasa bersalah atau membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalahnya akan menggunakan keheningan atau membuat orang lain merasa lebih nyaman, bersalah dan rendah diri. Ini biasanya itu seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada muridnya itu dengan kata-kata yang akan merasa bersalah atas perbuatannya sendiri. Jadi biasanya kata-kata yang guru ucapkan itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi yang kedua itu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, itu membuat anak itu merasa bersalah karena sudah berapa kali dibilang. Yang ketiga itu gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu biasanya anak akan merasa bersalah. Dan itu Bapak Ibu guru sering mengucapkan. Nah itu yang sekarang harus kita hilangkan, karena itu membuat anak akan sulit untuk bangun lagi karena merasa bersalah. Di sini posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Mereka murid itu akan merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu kecewa dengan dirinya sendiri. Yang ketiga itu Bapak Ibu guru berperan sebagai teman. Nah ini nanti bagaimana kalau Bapak Ibu guru menerapkan, pernah tidak menerapkan ini? Nah, jadi di sini guru itu memposisikan diri di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, yaitu posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini biasanya Bapak Ibu kalau posisi teman ini berkata atau berbicara, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi mengatakan demi Bapak, jadi seolah-olah dengan temannya gitu. Itu merasa dekat. Jadi anak-anak atau murid itu merasa seperti temannya. Jadi hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu guru tersebut itu tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru itu saja, untuk guru tertentu, dan tidak untuk orang lain atau guru yang lain. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan peraturan itu, pemantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah, pertanyaan biasa yang disampaikan oleh seorang pemantau itu menyampaikan pada murid, peraturannya apa? Nah, terus sering juga apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi memberikan sebuah
bukan sebuah pilihan tapi menerapkan sebuah peraturan. Karena melanggar suatu peraturan, ini adalah peraturannya, kamu harus melakukan ini. Dan seperti itu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sudah tepat? Ya, ada baiknya, tapi ada negatifnya. Nah, di sini ada yang lebih baik lagi, yaitu di posisi manajer. Dari posisi manajer ini, Bapak Ibu, ini mengajak anak untuk berkolaborasi, untuk berefleksi bersama, mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kita lanjut. Baik, maaf saya ulangi. Di sini posisi yang terakhir tadi tentang posisi kontrol manajer. Ya. Tetapi di dalam posisi manajer ini, bila kita menginginkan untuk kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada sebuah restitusi yang dapat menjadikan murid itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi nanti siswa itu akan mandiri, mampu menemukan sebuah solusi bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisa kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Ya, di sini menekankan pada kemampuan membuat sebuah konsekuensi. Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Bapak Ibu, biasanya seorang manajer itu akan mengungkapkan dengan bertanya atau berkata kepada siswa apa yang kita yakini. Itu melihat dari keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat Bapak Ibu. Terus selanjutnya apakah kamu meyakininya? Nah, itu menekankan lagi kepada murid apakah nilai-nilai tadi diyakini sepenuhnya oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya biasanya juga mengucapkan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi memberikan sebuah pertanyaan tematik kepada siswa biar menjawab dan nanti meyakini semua yang mereka ucapkan itu. Selanjutnya itu berkata jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, ini menggali lagi tentang dirinya itu seperti apa jika melakukan nilai-nilai tersebut. Terus yang terakhir itu biasanya mengungkapkan apa rencana kamu untuk memperbaiki. Nah, itu eksekusinya bagaimana. Nah, dalam tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, di sini kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid itu kepada kelompoknya dengan lebih baik dan nanti akan lebih kuat di dalam kelompok itu. Nah, ini Denny Gosen dalam bukunya itu mengungkapkan bahwa telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Itu bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, ini sebuah pendekatan yang disampaikan oleh Gosen, itu penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi dalam pendekatan segitiga restitusi itu menurut Gosen itu ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan
keyakinan. Jadi tiga langkah ini direpresentasikan dalam tiga sisi dalam sebuah gambar segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus kaku, tidak harus satu persatu dilakukan secara urut. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya dan penangkapan dari cara penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Jadi proses pelaksanaannya ini nanti untuk penerapan segitiga restitusi ini menurut dosen ini fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita lihat untuk penerapan gambar segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada gambar sebuah segitiga yang merupakan langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah. Jadi di dasar ini Bapak Ibu, ini yang pertama kita menstabilkan identitas. Itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita lakukan, anak itu melakukan kesalahan tidak kita marahi, tapi kita memberikan sebuah toleransi, meskipun itu nanti tidak sepenuhnya terus berlangsung terus tidak, tapi hanya untuk menstabilkan identitas saja. Terus kita biasa melakukan atau bisa memberikan dengan bukan hanya kamus yang satu-satunya melakukan kesalahan itu. Nah, itu untuk biasa seperti itu. Kalau biasanya ya anak-anak galau karena takut sudah melakukan sebuah kesalahan, itu kita stabilkan dulu. Atau yang sudah terlalu emosi itu kita stabilkan dulu. Nah, setelah itu di dasar itu untuk menstabilkan dalam gambar segitiga itu untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua yang naik, yang segitiga miring yang naik itu untuk memvalidasi tindakan. Ini memiliki alasan mengapa melakukan itu. Kita menggali kepada anak kenapa anak melakukan itu. Terus selanjutnya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yang kamu butuhkan. Jadi di sini untuk tindakannya anak itu divalidasi apakah memang alasannya apa mereka melakukan. Apa ada yang lebih efektif untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, setelah itu kita anak sudah kita validasi, sudah mengetahui perbuatannya itu bagaimana, benar atau salah. Kalau memang salah dan meyakininya, kita ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan tersebut. Kalau anak sudah meyakini, kita tanyakan. Jadi keyakinan kelas yang mana ini? Kalau anak sudah merasa, oh ya saya salah, terus sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Nah, terus kita yakinkan lagi itu keyakinan yang mana yang telah disepakati atau yang sudah dilakukan anak itu seperti apa. Terus biasa kita untuk menanyakan keyakinan ini dengan menjadikan orang itu nanti mau seperti apa. Jadi menggali, terus kalau memiliki keyakinan seperti itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang bertanggung jawab, yang ini Pak. Jadi seperti itu. Jadi kita kuatkan lagi. Jadi dengan menanyakan keyakinan ini nanti yang terakhir untuk menguatkan anak untuk kembali pulih, memperbaiki kesalahan dan tumbuh lebih kuat lagi. Jadi itu Bapak Ibu guru tentang penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi kita lanjut ke penjelasan yang ini tadi ya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk menghubungkan keyakinan anak
dengan keyakinan kelas atau sekolah atau keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa yang anak-anak percaya. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kesepakatan kelas sudah dibuat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang baik? Tentunya seperti itu. Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi setelah itu anak-anak akan memahami penting untuk sebuah sikap atau tindakan untuk memperbaiki diri. Jadi penting untuk menanyakan ke anak atau murid seperti kehidupan apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi anak-anak nanti akan menggali keinginan mereka dan kita hanya menguatkan saja. Jadi tentunya kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya jika kita menanyakan sebuah pertanyaan seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Jadi guru itu dapat membantu dengan bertanya lagi. Seperti jika mereka itu menjadi orang seperti itu, terus anak-anak dikuatkan lagi. Sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru itu dapat menguatkan atau membantu anak-anak tetap fokus dalam sebuah keinginan anak tersebut, dalam gambaran tersebut. Oke, Bapak Ibu Guru, itu tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi harapannya nanti dalam setelah kegiatan ini Bapak Ibu Guru bisa menerapkan sebuah penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Tentunya diawali dari yang pertama mengenai tentang filosofi pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, bagaimana peran guru, bagaimana nilai dan peran guru yang harus kita terapkan dan kita miliki, visi misi guru dan misi-misi guru, visi-misi sekolah untuk mencapai sebuah budaya positif. Jadi dalam melaksanakan kegiatan aktivitas di sekolah tentunya banyak kendala, banyak permasalahan. Nah, jika ada permasalahan ditemukan, disinilah nanti kita akan berperan mengambil sebuah peran guru sebagai kontrol, itu menggunakan posisi kontrol yang mana. Jadi perlu kita tekankan lagi, dari 5 posisi kontrol yang baik tadi adalah yang manajer. Jadi harapannya Bapak Ibu Guru nanti bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai orang yang membuat merasa bersalah, bukan sebagai teman. Nah, jadi itu harapannya. Jadi setelah itu Bapak Ibu Guru nanti bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu atau di sekolah ini untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Jadi disampaikan menurut William Doser tadi dalam rangka mencapai disiplin positif. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di situ meskipun kita itu berusaha mengontrol sekuat tenaga tanpa kita menggunakan metode untuk menggali anak itu, sebenarnya kontrol diri itu sebenarnya ada pada diri orang masing-masing. Jadi kita nanti menggali anak itu bagaimana caranya kalau dia itu berbuat salah, itu mengerti akan kesalahannya dan berbuat untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Oke, Bapak Ibu Guru, demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu Guru silakan nanti mempraktekkan dengan pendekatan segitiga restitusi itu. Jadi dengan pendekatan segitiga restitusi itu nanti Bapak Ibu berperan sebagai manajer. Jadi mengajar dan mengobrol, nanti bisa menerapkan di sini. Nanti kita sambil melengkapi, sambil mengisi, Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan
bagaimana seorang guru itu melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini, baik dari memvalidasi kesalahan, menstabilkan identitas mungkin, memvalidasi kesalahan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Praktek untuk simulasi penyelesaian sebuah masalah. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja nih untuk penerapannya. Monggo silakan ke depan saja, kita siapkan kursi. Selamat siang, Siti. Selamat siang, Bu. Bagaimana keadaan kamu? Sehat bukan? Alhamdulillah saya, Bu. Besok Bu sama ibu kan, masa aku diajak terus. Aku marah, Bu. Aku balas kata juga di depan kelas. Kesembuhan saya, Bu. Oh begitu. Kamu jadi marah dan kesal. Ibu juga akan marah kalau ada yang menjadi menuduh ibu seperti itu, yang tidak. Terus pada saat itu kamu ingin melakukan apa? Ya, saya langsung datang dari final, Bu. Kesembuhan. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman tadi. Kamu melakukan seperti itu karena ada alasan tertentu, bukan? Ya iya, Bu. Masa saya dikatakan dia bisa aja. Saya berani lah. Ya wajarlah kalau kamu bela diri. Untung kamu hanya membentak-bentak dan tidak berbuat lebih gegabah lagi, dan memilih tidak berbuat parah lagi, bukan? Dan memilih untuk bersabar. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lihat tindakan kamu yang membentak-bentak Novita di kelas. Tindakan kamu sudah sesuai dengan kenakalan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidak, Bu. Jadi prinsip atau keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Ya mungkin karena saya sedang emosi, jadi tidak menghargai orang lain. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu. Saya meyakini itu, Bu. Menurut saya sangat penting. Oke, saya setuju. Kita harus saling menghargai. Jika demikian, kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang sabar dan bertanggung jawab. Baik, bagaimana sih rasanya menjadi orang yang seperti ini? Senang aku jadi orang yang sabar dan bertanggung jawab. Oke, bagus. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki sikap dan perilakumu? Saya akan meminta maaf kepada kamu dan saya akan lebih sabar dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Baik, kalau seperti itu, semoga Sidik menghadap ke sini menjadi anak yang seperti keyakinan dan prinsip sendiri. Setelah ini saya antar ke kelas menyelesaikan masalah dengan Novita. Kamu akan minta maaf kan? Baik, terima kasih, Bu. Ya, yuk kita kelas. Baik Bapak Ibu Guru, demikian nih sebuah praktek penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi di situ tadi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari langkah-langkah tersebut anak yang berbuat salah itu akan sadar kesalahannya dan mau melakukan perbaikan, baik itu secara dengan meminta maaf maupun mengubah sikapnya. Jadi
anak tersebut ke depan akan berbuat lebih baik lagi dan memahami bahwa apa yang anak lakukan itu salah. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Jadi tidak langsung menerapkan sebuah hukuman atau konsekuensi. Harapannya nanti dengan demikian anak itu tidak merasa atau down secara mental maupun minder gitu. Jadi kita kuatkan agar anak itu mampu tumbuh kembali karena berbuat salah, karena sesungguhnya dari kesalahan ini adalah sebuah pembelajaran. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi budaya positif sekolah, posisi kontrol dan penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Gus Bianto. Banyak sekali yang kita terima Bapak Ibu, utamanya saya. Sebenarnya semuanya sudah dilaksanakan di kelas masing-masing. Praktek ya Pak Bu, ning orang ngerti apa jenenge, ya seperti tadi kontrol, terus ada 5 kontrol, itu sebenarnya kita telah melaksanakan semuanya. Nah semoga dengan sosialisasi ini kita banyak mendapatkan ilmu baru yang dulu ngerti William apa dari dokter Sekra itu maksudnya pendapat. Juga hanya seperti itu. Sekarang kita banyak tahu ilmu yang diberikan oleh Pak Dwi. Semoga kita bisa melaksanakan di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu, siap melaksanakan boten? Hingga siap sebagai perubahan di SD Kaluran 2 dengan adanya ini kita bisa berubah menjadi SD yang lebih maju, lebih baik, lebih ilmu tadi dikembangkan, dilaksanakan supaya SD kita menjadi ada perubahan yang positif. Amin. Acara yang terakhir yaitu sambil kita pada acara lain-lain atau penutup. Ada lain-lain Bapak Ibu yang disampaikan, mumpung masih ada narasumber di sini. Waktu saya berikan kepada Bapak Gus Bianto sebagai narasumber. Baik Bapak Ibu Guru, kita ada sesi tanya jawab nih dari moderator yang belum paham dari Bapak Ibu. Silakan untuk ditanyakan untuk kedepannya dalam rangka penerapan budaya positif dengan menerapkan posisi kontrol yang terbaik tadi sebagai manajer dan penyelesaian masalah dengan pendekatan sebagai resolusi. Monggo yang mau ditanyakan dari Bu Jam atau Bu Nia, monggo. Oh ini, monggo Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini saya mau bertanya tentang penghargaan tadi Pak. Jika siswa tidak boleh diberi penghargaan, tadi kan kalau memberikan penghargaan suatu kesalahan. Nah itu jika anak melakukan sesuatu yang baik atau mendapatkan nilai yang baik, kalau tidak boleh diberi penghargaan itu gantinya apa? Atau cukup didiamkan saja? Cara kita untuk menghargai anak tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya menanggapi dari pertanyaan gurunya mengenai tentang penghargaan. Bagaimana jika memang anak itu mencapai suatu hal yang baik, bagaimana kita memberikan penghargaan itu kepada anak? Gitu Ibu. Jadi di sini tadi itu dikatakan sebuah penghargaan itu bisa dikatakan sama dengan hukuman.
jika kita itu membiasakan sebuah penghargaan dalam sebuah kegiatan. Intinya penghargaan yang diberikan itu untuk merangsang anak-anak melakukan sesuatu tindakan atau melakukan sebuah perbuatan. Nah, itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Jadi jika anak itu telah mencapai tanpa ada imbalan, tanpa ada iming-iming sebuah hadiah, itu adalah capaian anak itu secara alami atau memang itu keinginan anak itu sendiri, dan itu adalah sebuah penghargaan sendiri. Jadi intinya kita hanya dengan memberikan sebuah ucapan selamat, dengan merasa ikut senang bahwa dia itu merasakan sebuah prestasi yang terbaik, itu adalah penghargaan, itu adalah yang memang nyata, real, dan itu muncul dari dalam, tidak dibuat-buat. Jadi kalau yang kita bahas di sini adalah penghargaan itu menjadi kebiasaan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Itu membuat motivasi anak itu hanya bisa jadi hanya untuk melakukan itu, memperoleh penghargaan. Nanti anak itu akan menjadi terbiasa, jika tidak ada penghargaan dia tidak mau melakukan itu. Jadi intinya itu. Jadi di sini tadi ada pengaruh tentang penghargaan dalam jangka pendek dan jangka panjang gitu. Di sini banyak kelebihan dan kekurangannya memang dalam memberikan penghargaan itu, tetapi prinsipnya memang penghargaan itu boleh kita berikan, tetapi kapan waktunya, kapan saatnya. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara yang mendidik, dengan cara yang anak itu tidak tergantung. Tapi penghargaan itu nanti menimbulkan semangat buat anak, tidak membuat anak itu terjadi konflik di dalam kelas atau di dalam sekolah, di dalam lingkungan. Itulah yang akan kita lakukan. Banyak penghargaan yang dilakukan itu menurut pandangan KON, menurut KON, teori-teori Bill Gosen dan menurut KON itu secara ideal memang tindakan belajar itu sendiri itu adalah sebuah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi mencapai suatu keberhasilan itu adalah penghargaan itu yang nyata buat kita. Jadi kalau anak-anak itu tadi dikatakan di situ anak yang baru belajar membaca, dia mengenal huruf, dia sudah bisa membaca dengan lancar. Biasanya anak kelas 1. Nah itu ya, kelas 1 itu nek bisa maca itu senang, kayak rasa dideloke dari raut mukanya, dari matanya, itulah sebuah penghargaan adalah seperti itu. Dan kita itu merasakan senang itu, memberikan sebuah apresiasi kepada anak tanpa memberikan sebuah barang, sebuah imbalan kepada anak. Jadi seperti itu. Jadi kapan kita waktunya memberikan sebuah penghargaan atau sebuah motivasi itu sesuaikan dengan kondisi waktu dan posisi kita. Seperti itu. Lebih jelas lagi ada yang ditanyakan? Sampai oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya sedikit kaitannya dengan kalau anak itu diberikan keterampilan itu kan suatu penghargaan juga. Kalau kaitannya itu dengan kodrat alam tadi, kalau kodrat alam itu kan anak sudah maksudnya bawaan dari lahir dia. Nah, terus itu gimana Pak cara mesti untuk memberikan penghargaannya itu seperti apa?
Baik, ini ada hubungannya dengan yang pertama dengan penghargaan, yang kedua dengan kodrat alam maupun dengan kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi berhubungan dengan kodrat alam yang dimiliki bawaan anak sejak lahir itu menurut Ki Hajar Dewantara dan pendapat tadi bahwa anak itu sudah memiliki bawaan sejak lahir, memiliki sifat baik dan sifat buruk. Menurut kodrat alam itu maksudnya apa? Anak itu kalau zaman dulu kita mengenal dengan anak itu ibarat kertas putih yang masih kosong, yang mau kita tuliskan apa terserah guru. Nah, seperti itu nih pandangannya. Nah, di sini pendapat itu ternyata tidak benar menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memang sudah memiliki guratan, tetapi masih sama-sama. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menguatkannya itu. Bagaimana menguatkannya anak itu? Yaitu setiap anak itu memiliki sifat baik dan sifat buruk. Nah, yang jelek atau yang sama-sama tadi yang jelek itu bagaimana caranya biar tidak muncul. Nah, itu guru harus bisa yang dikuatkan, yang dimunculkan adalah yang baik. Dan setiap anak tadi memiliki sifat dan karakternya masing-masing sesuai dengan kodrat alam. Tidak bisa merubah, Bapak Ibu itu tidak bisa merubah. Kalau dulu kan kertas kita ibarat itu kertas yang masih putih, mau kita tuliskan apa, mau kita buat apa, seperti itu. Nah, itu pandangan yang lama. Itu dalam penerapan pendidikan sekarang ini kita disuruh merubah pemikiran itu, dan kita itu hanya menuntun saja. Nah, menuntunnya bagaimana? Memberikan sebagai guru tadi di depan menjadi contoh yang baik, di antara mereka kita membangun semangat, di belakang kita mendorong. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan penghargaan, kalau memang anak itu memperoleh suatu kebahagiaan karena prestasinya, kita merasakan mencapai selamat dan merasakan senang, dan itu kan alami gitu, alami. Itu adalah sebuah penghargaan itu sendiri. Kalau kita biasakan di sekolah, itu kan nanti akan berakibat seperti ini. Nanti bisa merusak hubungan, nanti mematikan kreativitas. Penghargaan itu nanti bisa menghukum. Maksudnya menghukum tadi, jika anak yang ranking, yang tadi tanya yang ranking itu bagaimana? Karena kalau sekarang itu kan tidak di ranking. Itu karena tidak di ranking itu tidak memisah-misahkan mereka. Karena kalau nanti di ranking, biasanya anak yang tidak mendapat ranking atau bisa jadi yang ranking kedua itu akan merasa terhukum oleh dirinya sendiri, tidak mencapai nomor 1. Jadi sekarang ini setiap anak itu memiliki semua kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu guru bisa mendorong dan menuntun mereka tumbuh sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Jadi demikian dari saya. Ada yang belum jelas itu sambung. Oke, demikian Ibu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kami kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Sudianto yang telah memberikan sebagai narasumber, yang telah memberikan pencerahan kepada ibu-ibu dan bapak guru. Semoga, karena memang ini hal yang baru, seperti saya guru-guru lama Pak Dwi, jadi ini ilmu baru, sudah diterapkan tapi belum tahu namanya apa, seperti yang tadi karena tidak pernah membaca-baca, jadi ini masih baru. Nah, mungkin sekarang sudah paham, bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing untuk kemajuan sekolah SD Kaliurang 2.
Saya kira hanya ini acara tanya jawab. Sudah cukup, Pak? Sudah Pak? Nah, saya ini sekian saja acara lain-lain. Kita tutup dengan bacaan tahlil bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kolbisani, siswa dari kelas 6 SDN Kaliurang 2. Respon dan tanggapan saya tentang adanya sosialisasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas bersama Bapak Guru sangat seru sekali. Membuat saya dan teman-teman senang dan bersemangat. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nuraini, guru kelas 4 di SD Negeri Kaliurang 2. Respon dan tanggapan saya terhadap sosialisasi budaya positif yang diberikan oleh Bapak Ibu Gustianto sangatlah baik dan membantu kami dalam penerapan budaya positif di sekolah kami. Banyak hal yang kami dapat peroleh, kemudian kami juga mengetahui banyak hal, yaitu yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru sebagai penuntun telah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran haruslah berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma dalam belajar, disiplin positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas, serta penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dengan demikian, semoga sekolah kami dapat menerapkan budaya positif dan menciptakan sebuah budaya positif. Pesan dan saran saya kepada Bapak Guru yaitu tetap semangat dan selalu sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.